Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Fikri Ahmad Nazif, NPM 1901010025. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya semester 3 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menampilkan video strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran pada kali ini itu menggunakan sistem inquiry. Inquiry merupakan sistem pembelajaran di mana siswa diharuskan berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan guru memfasilitasi dari pembelajaran tersebut. Selamat menyaksikan, dan apabila ada kritik saran yang sifatnya membangun, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menuntut ilmu pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salat ringan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita masuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Baik, di sini siapa ketua kelasnya? Sama. Oke, yuk dipimpin dulu doanya sebelum kita mulai belajar pembelajaran. Siap, sudah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada kalanya kita Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Yang pertama, Bigas Yudana, Hadir. Gozinoval, Hadir. Ita Nurasana, Hadir. Mega Ayu, Hadir. Muhammad Yusuf Soleh, Hadir, Pak. Naimatul Fajriah, Hadir. Septiana Arum Dewi. Ya, baik, alhamdulillah pada pembelajaran Bapak hari ini semua hadir ya. Baik, pada pagi hari ini Bapak kita semua akan membahas yaitu materi tentang pengurusan jenazah ya. Pengurusan jenazah. Ya, dalam pengurusan jenazah itu ada berapa? Yuk, yang bisa menjawab. Dalam tata cara pengurusan jenazah itu ada berapa tahap? Ya, silakan, Arum. Ada 4, Pak. Ada 4. Apa saja? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Ya, betul. Yaitu dalam pengurusan jenazah itu ada 4 tahap. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, ya. Dan yang kedua yaitu ada mengkafani jenazah. Yang ketiga yaitu menyolatkan jenazah, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Dalam memandikan jenazah juga itu ada tata caranya, ya. Tata cara yang pertama yaitu jenazah diwudukan terlebih dahulu, ya. Setelah itu baru dimandikan sesuai urutan-urutannya. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya mengkafani jenazah, ya. Mengkafani jenazah yaitu menutup badan jenazah sebelum dikuburkan, ya. Dalam mengkafani jenazah itu kain untuk wanita dan kain untuk laki-laki itu berbeda, ya.
Siapa yang tahu di sini ada berapa kain yang digunakan untuk wanita? Saya Pak, Ya, ada monggo. 5 lapis Pak. Wah, ya benar. Dari Bigas ada 5 lapis. Kemudian untuk pria berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu untuk pria berapa? Atau sama? Beda Pak. Berapa? 3 Ayo, lapis. angkat tangan siapa yang bisa jawab? Bisa Pak. Yuk, berapa Yusuf? Menurut saya 3 lapis Pak. Ada 3 lapis ya, betul. Kemudian jadi dalam kafani yaitu untuk wanita itu ada 5 lapis untuk menutup dari badan wanita. Sedangkan untuk pria atau laki-laki itu diberikan 3 lapis. Kemudian setelah dikafani yaitu adalah tahap untuk menyolatkan, ya, menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah itu ada yang tahu ada berapa takbir dalam menyolatkan jenazah? Ya, ada berapa? Ada yang tahu? Ya, berarti Ada 4. ada 4. Ya, betul. Jadi dalam menyolatkan jenazah itu kita bertakbir sebanyak 4 kali tanpa ada sujud dan ruku, ya. Nah, dan yang terakhir yaitu tahap yang terakhir dalam pengurusan jenazah yaitu adalah menguburkan jenazah, ya. Baik, dari keempat tahap tersebut dalam pengurusan jenazah, dari anak-anak semua ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak, persilakan. Monggo yang mau bertanya. Pak, boleh izin bertanya? Ya, silakan, Bigas. Jadi sini pertanyaan saya yaitu siapakah yang berhak untuk memandikan jenazah laki-laki Pak? Baik, dari pertanyaan Bigas bagus. Siapa yang berhak memandikan jenazah laki-laki? Dalam Islam, yaitu ketika laki-laki tersebut masih memiliki bapak, maka bapak tersebut yang memandikan jenazah laki-laki tersebut. Kemudian setelah bapak ada saudara laki-lakinya seperti adik atau kakaknya. Maka dari situ yang berhak untuk memandikan jenazah laki-laki yaitu keluarga dari laki-laki tersebut seperti bapak, adik laki-laki atau kakak laki-laki. Namun ketika dari ketiga tersebut sudah tidak ada, maka yang untuk memandikan jenazah laki-laki yaitu saudara laki-lakinya, baik itu pamannya atau saudara-saudaranya, seperti itu. Anaknya Kalau untuk anak, kalau ketika jenazah laki-laki itu sudah memiliki anak, maka ya anak itu juga bisa memandikan jenazah laki-laki tersebut atau memandikan jenazah ayahnya tersebut. Gimana saudara Bigas? Bisa diterima? Alhamdulillah Pak, sudah jelas dengan jawaban Bapak. Alhamdulillah. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. saya Pak, Ya, silakan. Naim. saya izin bertanya, kenapa kalau perempuan itu dikafani dengan 5 lapis kain kafan Pak? Oke, baik, bagus pertanyaan dari Naim, yaitu mengapa jenazah wanita kain kafannya ada 5 lapis? Karena di tubuh wanita itu auratnya lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kain kafan itu gunanya untuk menutupi aurat-aurat pada jenazah, terutama wanita. Karena wanita mempunyai ibaratnya aurat yang paling banyak daripada laki-laki, seperti itu. Bagaimana Naim? Bisa diterima atau cukup? Paham Pak? Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Ya Pak, Ya, monggo. mengapa waktu sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud Pak? Ya, mengapa tidak ada sujud dan ruku pada sholat jenazah? Karena sholat jenazah itu berbeda dengan sholat fardu. Ya, sholat fardu itu kita menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sholat jenazah itu bertujuan untuk kita mendoakan jenazah tersebut, seperti itu. Bagaimana, Harum? Baik Pak, sudah dimengerti. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi terkait pengurusan jenazah? Ya, silakan, Gozi. Mengapa jenazah ketika dimasukkan ke liang lahat itu perlu diazankan dan diiqamahkan?
Jadi pertanyaan dari Gozi, mengapa ketika mayat dimasukkan ke liang lahat itu diazankan dan dikomatkan? Nah, sebenarnya dalam konteks proses pemakaman jenazah, ya, itu terkait azan dalam proses penguburan jenazah itu sebenarnya tidak ada syariat yang atau yang dilakukan oleh Rasul pada zaman Nabi, ya. Jadi salah seorang ulama mazhab Syafi'i yaitu Ibnu Hajar al-Haythami itu pernah ditanya dengan pertanyaan tersebut, kemudian beliau menjawab, perbuatan tersebut tidak ada tuntutan dalam syariat. Siapa yang menyangkalnya sebagai sunnah yang dilakukan ketika turun ke liang kubur karena mengkiaskan dengan anjuran mengazani bayi yang baru lahir sebagai bentuk penyamaan antara akhir kehidupan dengan awal kehidupan, maka dia telah keliru. Ya, jadi kita tidak bisa ibaratnya mengaitkan azan pertama kali yang didengar oleh mayat tersebut ketika baru lahir, kemudian dengan konteks kita membahas yaitu azan terakhir, yaitu dengan kita mengazankan ketika orang tersebut sudah meninggal. Nah, jadi itu kita tidak bisa menyamakan konteks tersebut, ya. Di mana sisi kesamaannya sehingga bisa dikaitkan, karena sebenarnya semata-mata ini dilakukan di awal, kemudian yang dilakukan di akhir, tidak bisa kemudian dianalogikan seperti itu. Maka sesungguhnya amal ini tidak ada tuntutan dari Rasulullah SAW, juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat terdahulu, baik itu para sahabat, tabi'in atau tabi'in. Meskipun kita tahu sebenarnya azan itu baik, tetapi ketika azan itu tidak bisa ditempatkan pada tempat yang baik, maka itu ya tidak boleh dilakukan, ya. Azan itu ya untuk memanggil orang sholat. Nah, ketika kita azan dalam konteks tersebut, azan itu digunakan untuk konteks lain, itu ya tidak dianjurkan, bahkan tidak dibolehkan untuk dilakukan. Bagaimana, Gozi? Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi terkait materi kita pada pagi hari ini? Saya Pak, Ya, silakan Yusuf. saya menanggapi pertanyaan Bigas tadi dan timbul pertanyaan Pak pada diri saya Pak. Itu kan tadi Bigas bertanya siapa yang berhak memandikan laki-laki kan Pak? Ya. Nah, itu apabila istrinya memandikan, apabila laki-laki tersebut telah berkeluarga, apakah boleh Pak istrinya memandikan Pak? Seperti itu Pak. Ya, baik. Pertanyaan dari saudara Yusuf, ya. Itu apakah jenazah laki-laki ketika sudah berkeluarga boleh dimandikan oleh istrinya? Iya Pak. Ya, jawabannya yaitu boleh. Karena pada kasus ini dalam hadis Aisyah radhiyallahu an itu pernah berkata, suatu ketika Rasulullah pernah menemuiku sepulang dari mengurus jenazah di tanah Baqi. Saat itu aku merasa pusing, lalu aku berkata, "Waraqsa," ungkapan untuk rasa sakit kepala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Apa yang kamu keluhkan? Jika engkau meninggal dunia sebelumku, niscaya aku akan memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkanmu." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah nomor 1465, Ad-Darimi dan yang lainnya. Kemudian dalam riwayat lain, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga memandikan jenazah istrinya yaitu Fatimah radhiyallahu an. Maka dari konteks ini bahwa jenazah laki-laki ketika sudah berkeluarga itu boleh dimandikan oleh istrinya, karena pada konteks ini pada zaman Nabi sudah ada ibaratnya yang sudah mencontohkan atau yang sudah melakukan seperti tadi yaitu Rasulullah, kemudian juga Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Alhamdulillah Pak sudah paham. Baik, di sini yang masih ada yang ingin bertanya? Cukup, Pak. Cukup? Cukup Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, baik, mungkin cukup untuk pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan oleh anak-anak semua. Ya, mungkin dari Bapak cukup. Bapak akhiri. Baik, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tinggal dulu ya. Iya Ya, Pak. jadi Pak.